Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai rupa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang insya Allah penuh berkah ini
untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah dengan penuh kebahagiaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita umatnya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yakni imam sholat Idul Fitri akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ipan Fauzi Al-Hafiz yang merupakan imam tetap Masjid Al-Karomah Ciparai. Khutbah Idul Fitri akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anders Kiai Haji Aris Fazani MAG yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Darul Fitrah Ciparai. Dan muroki akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Nan Sunandar. Berikutnya, susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Ketua DKM Masjid Al-Karomah. Kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ketiga, khutbah Idul Fitri. Kami ingatkan kepada seluruh jamaah tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, diawali dengan niat sholat Idul Fitri dan dilanjutkan dengan rakaat pertama dengan 7 takbir, kemudian di rakaat kedua dengan jumlah 5 takbir, dan membacakan di sela-sela takbirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dihimbau kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri diharapkan agar tetap berada pada tempatnya masing-masing dan mengikuti rangkaian khutbah hingga selesai. Mengingat sholat Idul Fitri dan khutbah merupakan rangkaian ibadah yang tidak terpisahkan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama, yaitu sambutan Ketua DKM Al-Karomah Ciparai yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dadang M. Nasir SH SIP MIPOL. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paturan kasadayana sampurasun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur ka Gusti Agung Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga pada saat ini kita bisa merayakan mengikuti sholat Id dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam
Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, kaum keluarga, pemegang serta penegak obor kebenaran. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang penuh berkah ini kami sampaikan atas nama Dewan Keluarga Kemakmuran Masjid Al-Karomah, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, Idul Fitri bukan sekedar perayaan kemenangan setelah menjalankan perjuangan kita sebulan penuh bersaum, berpuasa, diikuti dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Masjid Al-Karomah, di antaranya rutin tarawih, qiraatul Quran, tadarus, kajian keagamaan, ada bazar, ada juga kegiatan itikaf, hiji penting lebih hadir tibatan 1000 bulan. Terus infak sodakoh dilakukan. Luar biasa perubahan mental spiritual umat ketika Ramadan itu berubah. Tentu momentum ini siogianya terus berlanjut di bulan-bulan yang akan datang, mengikuti 11 bulan yang akan kita lalui bersama. Semoga kita juga diperjumpakan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Di tengah kebahagiaan ini, kita tidak menutup mata kondisi dunia secara global, dikaitkan juga kondisi negara. Ini krisis yang terjadi secara geopolitik, sedang terjadi peperangan. Ini akan berdampak besar terhadap kondisi dalam negeri, kaitan dengan energi, pangan, dan barang-barang lain. Tentu kalau energi naik, energi susah, persiapan negara sungguhnya hanya 21 hari. Energi baru dipersiapkan lagi, terus ini tiap bulan sibuk. Pemerintah itu bagaimana masih mengimpor energi dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah. Ini akan berdampak kepada BBM, berdampak juga kepada pangan. Oleh karenanya, mari kita mengencangkan ikat pinggang, mengefisiensi berbagai hal. Mudah-mudahan ini krisis segera berlalu, termasuk bagaimana krisis moral, krisis akhlak, krisis keteladanan di negeri ini sedang berkecamuk. Dari atas, dari sisi politis, dari kepemimpinan, dari atas sampai bawah, ini sedang ada ujian yang hari ini kita renungkan bersama. Bagaimana mengkoreksi ketidakbijakan itu supaya kembali Indonesia membuat kebijakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, rasa keadilan. Inilah yang sedang dikoreksi supaya tidak terjadi sumum bukmun unjum pahum layar jiun terhadap para pemimpin kita, terhadap rakyat kita juga. Jadi bagaimana situasi politik dari atas sampai bawah terjadi tsunami politik yang sifatnya pragmatis, jual beli suara. Inilah yang harus dikoreksi sehingga kita menjadi negara demokrasi yang maju. Kalau ini masih berlangsung, kapan Indonesia maju? Karena demokrasi sudah menjadi kesepakatan bersama. Kita adalah negara demokrasi. Demokrasi yang baik adalah bagaimana memilih pemimpin-pemimpin yang punya moral. Rakyatnya juga harus bermoral supaya tidak terjebak dengan hanya uang beberapa rupiah. Mari kita tegakkan demokrasi di masa yang akan datang, supaya Indonesia kembali ajak dan bisa bersaing di mata dunia, dan kita terlepas dari ketergantungan terhadap negara lain. Inilah ujian yang sedang dihadapi.
strategi yang sedang dimainkan oleh pemimpin bangsa. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Terutama juga harapan, doa, pikiran kritis, sikap moral dari seluruh anak bangsa. Kita kompakan kebersamaan tanpa terombang-ambing oleh perbedaan warna politik, warna suku, bahasa. Kita kembalikan bagaimana tegaknya NKRI, mulai kebinekaan. Perbedaan itu fitrah, namun kebersamaan. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Itulah yang menjadi landasan yang harus kita lakukan. Mari ambil momentum hikmah dari bulan Ramadan tahun ini untuk disikapi secara bijak, dilakukan di dalam bulan-bulan yang akan datang. Sakitu nukapi hatur, hapunten anu kasuhun. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita mampu memetik hikmah Ramadan untuk menjadi jiwa-jiwa, pikiran-pikiran yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Atur nuhun, hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM atas sambutan yang telah disampaikannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya rangkaian ibadah akan dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri. Sebelum memasuki rangkaian acara tersebut, saya menghimbau kepada jamaah seluruhnya untuk mengisi saf depan yang kosong dan yang membawa alat komunikasi untuk dirubah ke mode silent atau dinonaktifkan, dan juga kepada orang tua yang membawa anak kecil untuk dapat didampingi agar kita semua dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kami ingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Diawali dengan niat, dilanjutkan dengan pada rakaat pertama dengan takbir sebanyak 7 kali, dan rakaat kedua sebanyak 5 kali, dan dibacakan di sela-sela takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Muhammad Januar Iksan Kamil selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas sholat Idul Fitri dipersilahkan. Izin Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullah.
wastaqimu wa'tadilu. Rapat dan luruskan shaf untuk kesempurnaan ibadah salat Idul Fitri kita. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadati, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. أنصتوا واسمعوا وأذوا جامع رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأذوا جامع رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummah. Nahmadu ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jamaah Id rahimakumullah. Segala puji milik Allah yang mentakdirkan kita untuk bisa merasakan panasnya matahari yang mulai menyapa kita, udara yang bersahabat dengan kita, cuaca yang diciptakan oleh Allah melindungi kita. Alhamdulillah, Ramadan telah selesai. Pertanyaannya, akankah kita masih menjumpai Ramadan kelak? Wallahu a'lam. Tapi semoga kita bisa menjumpainya dan bisa melaksananya kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan kali ini, khatib hendak menyampaikan bahasan mengenai memperkokoh jiwa istiqomah menuju kesalehan individu dan kesalehan sosial, yang di dalamnya memuat 4 hal. Yang pertama adalah memelihara jiwa istiqomah, yang kedua adalah saling tolong menolong, yang ketiga peduli terhadap generasi muda, yang keempat peduli terhadap lingkungan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita telah dilatih dengan segenap ibadah, mulai dari yang wajib, shaum Ramadan, kemudian di dalamnya ada perangkat-perangkat yang harus dipenuhi. Tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi hawa nafsu harus dikendalikan. Oleh karenanya terbentang 11 bulan mendatang, akankah kita menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa ataukah hamba yang terpuruk?
Tentunya harapan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa naik imannya. Falyasdad. Maka layak kita menyambut bulan yang dinamakan Syawal. Syawal itu naik. Apa yang naik? Yang naik adalah iman kita, harapannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang istiqomah sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Allah adalah Tuhanku, kemudian dia bersiteguh, beristiqomah, senantiasa atau al-istimrar, terus menerus memelihara kesolehannya itu, maka Allah akan turunkan kepadanya malaikat-malaikat yang membantunya. Apa fungsinya? Wala takhafu wala tahzanu, supaya tidak takut ketika orang-orang lain takut. Kemudian wala tahzanu, tidak bersedih ketika orang-orang sedih. Ini karena Allah memberikan penjagaan terhadap kita, orang yang mau terus melaksanakan ketakwaannya yang dipelihara oleh Ramadan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Tentunya dalam pola ibadah dalam Islam ada pola bukan selesai suatu ibadah kemudian tuntas tanpa ada kaitan. Allah menegaskan dalam surah Al-Insyirah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum Ramadan selesai dengan rangkaian ibadahnya, ayo lanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Qiyamul Lail dilanjutkan sebagai pengganti jadi Qiyamul Ramadan yang disebut salat tahajud, sepertiga malam terakhir yang semula kita hanya untuk sahur, maka hidupkan malam-malam itu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan, barang siapa yang melakukan salat tahajud, Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai singgungannya Allah pernah memberitahukan dalam surah An-Nahl ayat 92, jangan berkelakuan kalian seperti orang yang latah atau orang yang stres. Namanya adalah ritoh al-hamqa, berkenaan dengan surah An-Nahl 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha mim ba'di quwwatin anggatha. Janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang stres ketika malam menenun benangnya, ketika pagi diberantakkan. Dengan kata lain, capek gawe teka pake. Oleh karena menjadi penting bagi kita untuk selalu menjaga keistiqomahan itu agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian dalam mewujudkan kesalehan pribadi harus dilanjutkan kesalehan terhadap sesama, yakni peduli terhadap yang lain. Dalam surah Al-Maidah Allah ungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin sesama kita, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan dari hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat.
Siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana dia menolong saudaranya. Menolong manusia tentu Allah sangat memperhatikan. Dalam hadis pun diungkapkan, menolong anjing pun menjadi penghuni surga, apalagi menolong sesama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian terhadap generasi muda kita. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kamu takut kepada Allah yang seandainya meninggalkan di belakang generasi kalian anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak berkualitas, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat Ali radhiyallahu an memberikan rumus 7x3 dalam pola asuh berdasarkan usia. Yang pertama 0 sampai 7 tahun, perlakukanlah seperti raja, dimanja, dikasih sayang. Yang kedua umur 7 sampai 14 tahun, perlakukan sebagai tawanan dengan disiplin dan aturan yang serius, termasuk sholat fardu 5 waktu. 10 tahun melanggar, pukul, tapi pukulnya tentunya yang mendidik. Diberi sanksi, jangan dibiarkan, karena 10 tahun dia akan meninggalkan. Antara 7 sampai 10 tahun itu berarti sudah 5.475 kali meninggalkan kebiasaan. Itu tidak sederhana, yang akhirnya pada usia berikutnya susah untuk sholat. Ini menjadi perhatian kita, karena sholat menjadi esensi dari segala ibadah yang ada dalam Islam. Yang ketiga adalah fase 14 sampai 21 tahun. Jadikanlah sahabat, teman berdialog, berdiskusi antara anak dan bapak, terjadi komunikasi sehingga apa yang dirasakan pada anak itu, terutama dalam masa storm and drang, masa kegoncangan jiwa, perlu pendekatan orang tua. Jangan acuh tak acuh. Ibaratnya anak belum pulang malam hari acuh, tapi kalau ayam yang belum pulang ribut sekampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menteri Kesehatan menegaskan pada bulan Maret ini bahwa kita 10% dari 700.000 anak remaja kita terindikasi gejala depresi dan kecemasan di Indonesia. Yang pertama, gejala depresi dari 7 juta anak di screening dengan kesehatan yang berpola di puskesmas, terdapat 4,8%, berarti 336.000 terdeteksi gejala depresi, stres. Kemudian 4,4% atau 308.000 terjadi gejala kecemasan. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi adalah pola pembinaan akhlak yang tidak terstruktur dengan baik, dan orang tua menyerahkan hanya kelembagaan saja tanpa ada keterlibatan yang lebih dalam, sehingga masih ada bolong-bolong yang ada. Kemudian kelompok rentan usia 11 sampai 17 tahun merupakan kelompok yang paling mengalami persoalan kesehatan mental, padahal mereka adalah calon-calon pemimpin mendatang. Resiko ekstrim, terjadi peningkatan ekstrim mulai dari bunuh diri anak meningkat dari 3,9%, 273.000 menjadi 749.000. Artinya naiknya demikian drastis, 3 kali lipat. Maka ini yang teramati, ibarat pucuk gunung es atau gunung di lautan, pucuknya saja yang kelihatan padahal akar-akarnya sangat banyak. Maka hendaknya kita
waspada benar-benar memperhatikan agar anak kita diberikan pembelajaran agama yang benar agar bisa melaksanakan akhlakul karimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka semboyan 2045 Indonesia emas bisa berubah menjadi Indonesia lemas dan Indonesia tewas. Naudzubillah. Allahu akbar walillahil hamd. Yang keempat adalah meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Allah ungkapkan dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir kontemporer, bahwa pemeliharaan alam ini merupakan ibadah dari seorang muslim. Memelihara alam sekitar kita adalah bagian ibadah, bukan diacuhkan. Sehingga membuat kerusakan di alam sesungguhnya adalah membuat ekosistem yang berdosa, maka pahalanya, maka siksanya lebih besar, dosanya lebih besar. Jadi ada dosa individu, dosa kelompok atau komunitas, dosa ekosistem yang terjadi di Sumatera Barat sana, Aceh, seputar Sumatera dan daerah-daerah lain adalah hendaknya menjadikan kita untuk lebih sadar bahwa Rasulullah SAW kita harus ambil peran. Di antaranya beliau telah bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yagrisuha falyagrisha." Rawahu Ahmad. Jika terjadi di hari kiamat, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada sebuah tunas atau calon pohon, maka jika ia mampu sebelum terjadi kiamat untuk menanamnya, dan tanamlah. Ini perintah dari Rasul. Memelihara lingkungan itu adalah perintah. Bukan tidak ada perintahnya, ada perintahnya. Tapi karena keserakahan manusia terjadi bencana di mana-mana. Sebagaimana kita tahu daerah kita pun bahwa di Arjasari, Gunung Sinapel, kemudian Bumiwangi, tetangga kita juga terjadi. Total 22 jiwa yang berdampak, meliputi 5 kepala keluarga, 9 orang dewasa, 1 balita dan 2 lansia. Ini berita dari 10 Desember 2025 yang lalu. Artinya di mata kita. Oleh karenanya menjadi kita penting untuk mencermati bahwa dalam ilmu tentang pohon, konon para ahli merumuskan, andaikan pohon itu, sebesar kepala kita 20 cm garis tengahnya diameternya, maka dia menyimpan kurang lebih adalah 300 liter. Seperti pohon ini yang kecil tuh, yang tengah, itu menyimpan 300 liter. Tak terbayangkan kalau itu ditebang, maka akan lari semua air-air yang tersimpan. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita, kalaupun kita tidak punya tanah luas, tanamkanlah apa yang mungkin bagi kita, sehingga kita berpartisipasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, tidak memperparah keadaan alam raya kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian, semoga bermanfaat. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadikas sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa li walidayna wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah
Wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin wal Iran wa ghairuhum ya rabbal alamin ya Fattah ya Alim ya Ghani ya Mughni ya Badi'us samawati wal ardh. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi